Shalom. Salam sejahtera dan selamat datang di Gereja Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali bersekutu dan berhimpun dalam kebaktian yang akan dipimpin oleh Pendeta Yonas Timoja yang akan membawakan firman Tuhan dengan judul Hidup Mengucap Syukur. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang setelah melayani ibadah pada pagi ini dan semua tim musik dan semua mereka yang terlibat dalam kebaktian hari ini. May I welcome everyone at Maranatha Church with blessings. May worshiping at Maranatha nurture our faith, our hope, and love among each other. We are so ever grateful to have Pastor Jonas Timoja, who will be delivering a beautiful message titled Live with Gratitude or Life with Thankfulness. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu Saat Pagi Hariku Datang. When we come in the morning. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan perlindungan kuasa-Mu di setiap hari buat kami. Saat ini kami akan beribadat kepadamu Tuhan. Kiranya roh yang akan mengganggu di dalam ruangan ini, baik roh jahat, penghulu di udara sekalipun, yang akan mengganggu dalam perjalanan kami berbakti kepadamu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami, juga song leader dan backup singer, pemain musik. Bila pemain musik berhikmat, supaya mereka Tuhan bisa memainkan seirama senada dengan pujian yang akan kami naikkan. Urapi di bibir para song leader, backup singer, juga seluruh jemaat-Mu dengan roh pujian. Bila kami akan memuji, meninggikan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Bila pujian ini menjadi rupa persembahan harum di hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir pada sore hari ini memimpin kami. Juga yang Tuhan yang melayani dari sound system maupun PowerPoint, yang juga melayani dalam doa syafaat, yang akan melayani dalam offering nantinya. Tuhan, bimbing dalam Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka sungguh-sungguh melayani-Mu dengan berkat yang melimpah dari Engkau Tuhan. Juga sebentar kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bila hamba-Mu Pastor Yonas Tuhan, urapi lidah bibirnya Tuhan, selubungi dari ujung rambut sampai telapak kakinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila mereka sudah menyampaikan firman-Mu, firman bisa terkuat, rahasia firman-Mu boleh sampai kepada kami, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bila firman itu jadi suruh, jadi terang, bukan kami menjadi pendengar Tuhan, tapi bila kami menjadi pelaku. Bila bimbingan Roh Kudus-Mu itu ada, juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang beracara, kehendak-Mu yang jadi semuanya. Lindungi perjalanan anak-anak-Mu yang masih di tengah perjalanan. Bila kami sampai di tempat ini, kami boleh bersama-sama beribadat. Bukan ibadat yang rutin, tapi kami boleh mendengar suara-Mu. Ajar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Lebih hari, lebih kami. Tuhan, kami tahu bagaimana rencana-Mu, bukan rencana kami. Kami serahkan kebaktian awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, haleluya, puji syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Lagu yang berikutnya, Hatimu Ada Bagiku. Your heart is in my heart. Much more than what I ask, much more than what I could think. The Lord will always give us what we need. Lebih dari yang telah kuminta, lebih dari yang telah kuminta.
much more meaningful, and beautiful. Lagu yang berikutnya, Tuhan Allah di tengah kita. Jadi saudara-saudara kalau bisa yang kasih Tuhan
Kalau saya Helen, saya udah takut di sebelah Eva. Dia besar sekali, tapi bagus. Lagu yang terakhir, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku.
Firman-Mu itu terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Let Thy word inspire our lives, guide our lives, and nurture our lives, and help us, Lord, to be of your instrument by our obedience to your word. Biarlah kami menjadi alat dan terang-Mu dengan pimpinan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, speak to us, Lord, as we like to listen. Biar setiap kami pulang dengan satu harapan yang baru, dengan iman yang diperteguh, dan satu tekad yang mulia untuk kami hidup sepanjang tahun 2026 ini, hidup untuk memuliakan Engkau. Let Thy word give us a new commitment. Help us to build a new commitment in the year of 2026, and therefore our lives will be meaningful and precious before you, Lord. Your name be glorified. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka satu ayat dari surat 1 Tesalonika. We will turn the Bible to just one verse of the Bible. 1 Thessalonians chapter 5. It is towards the end of the Bible. It is towards the end of the book of 1 Thessalonians, or epistle or letter to the church in Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verses 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kita belum lama memasuki tahun yang baru. We are just enter the new year of 2026. And some of us might question, what is the will of God in my life? Beberapa di antara kita mungkin bertanya, apa ya kehendak Tuhan untuk saya? And surprisingly, a lot of people are asking God about His will by separating themselves and go to the mountain and name it fasting prayer to know the will of God. Dan tidak jarang ada orang-orang yang memisahkan diri naik ke gunung untuk mengetahui kehendak Tuhan di tahun 2026 buat saya itu apa. Nothing wrong with that. Nggak ada salah sih. Cuman ngapain ngabisin biaya? Belum sewa cabinnya, mahal kan? Orang di sini sudah ada kehendak Tuhan. Why do you spend so much money just to spend time? Somewhere, probably on the mountain somewhere, just to know the will of God. Well, the will of God is written here, and the will of God that is so evident, the will of God that is so clear, we do not want to read it. Firman Allah, kehendak Tuhan yang sudah jelas, kita nggak mau. Kita mencari kehendak Tuhan. It's kind of like searching or looking for the will of God in disguise. What is the will of God? Well, if you know the will of God is written here. Kalau sudah tahu Alkitab, kehendak Tuhan semuanya ada di sini. Sudah nggak usah pergi ke tukang-tukang nubuat, dukun-dukun Kristen.
Tanya kehendak Tuhan buat saya apa ya? 2026. Kehendaknya simple. Apa tadi? Ayat 18. What was the will of God? According to 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, what was the will of God? Give thanks. Be grateful. Give thanks itu gimana sih? Mengucap syukur itu gimana? Mengucap syukur terdiri dari dua kata, mengucap dan syukur. Give thanks terdiri dari dua kata, give dan thanks. Caranya gimana? How do we give thanks? Just give thanks. Is it easy? Susah nggak mengucap syukur itu? Susah nggak mengucap syukur? Ucapnya gampang. Loh, Ngomongnya gampang. coba sekarang bilang syukur gitu. Gampang nggak? Gampang. Thanks gitu. Thanks. Gampang nggak? Gampang. Lah kenapa kok dibikin susah? Give thanks. Nah, orang seringnya berkata, ya, teorinya gampang, prakteknya susah. Who is the church in Thessalonica? Sebetulnya siapa sih gereja Tesalonika? First Thessalonians. 1 Thessalonica is a letter addressed to the church in a place called Thessalonica. Hari ini namanya Thessaloniki. Di mana deh? Yunani ya? Greece. Greece apa Yunani? Oh, beda ya? Nanti sekali-sekali pergi sama Andre. Jangan Israel terus Pak. Ke Thessalonika gitu. Masuknya Israel terus. Thessalonika, Thessaloniki. Kira-kira. Beautiful, beautiful, beautiful city. Thessalonica. Nah, kalau kita membaca di surat Kisah Para Rasul, sekitar pasal 17 dan seterusnya, saudara akan membaca kota Thessalonica. When you read the book of Acts, according to the book of Acts, the church in Thessalonica, gereja di Thessalonica itu gereja yang masih muda. Nah, surat Thessalonica ini dikirim, ditulis Rasul Paulus kira-kira tahun 51 Masehi. Jadi ini diperkirakan adalah surat-surat awal yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kalau sudah membaca bagaimana jemaat Thessalonica ini berdiri, when you read the book of Acts, if not mistaken, probably around chapter 17 or forward. The church in Thessalonica was planted by Apostle Paul, ditanam, dimulai Rasul Paulus dengan cara yang amat singkat. 3 hari banyak orang percaya. In 3 days in Thessalonica, people in Thessalonica believe in Jesus Christ through the evangelism, through the ministry of Apostle Paul. However, Apostle Paul didn't have enough time to nurture, to help them to grow at a time. Tetapi gereja di Thessalonica tidak mendapatkan waktu yang cukup dengan bimbingan Rasul Paulus pada waktu itu, karena Rasul Paulus dianiaya. Rasul Paulus dicari hendak dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak suka. Karena banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus pergi ke Berea. And therefore Apostle Paul at that time, due to the persecution, Apostle Paul ran to Berea. Nah, kemudian jemaat ini bertumbuh. Tapi sebagai jemaat yang muda, maka jemaat ini ada banyak kebingungan, khususnya tentang kedatangan Tuhan. Because this is still a young or immature church. You know, this church in Thessalonica, they are struggling with teaching and doctrine, especially about the coming of Jesus Christ. And also, this church has been experiencing persecution. Gereja ini dieksekusi, dipersekusi, luar biasa Bapak Ibu. Kalau gereja dipersekusi, kalau gereja dianiaya, kira-kira kalau kita kirim surat, kira-kira bunyinya gimana? If the church is under persecution, how would you like to write a letter? Pak Heri, how would you like a letter to the church if that church is persecuted? Or
let's say your relative in Indonesia is persecuted. Now, if you like to write a letter, how would you like to write a letter? Be strong. Oh, there you go. Oh, don't worry. Give me your bank account. I will send some. Did you think that? Give thanks to the Lord like that. Give thanks to, mengucap syukurlah dalam segala gitu. Nah, sudah. Saya tanya, are you being persecuted now in the US? Sudah dianiaya nggak di Amerika? Pak Tono, dianiaya? Oh, tiap hari bisa lari-lari ke Long Beach. Larinya selalu Long Beach melulu. Lari sampai Diamond Bar sana. Saya ajak ngopi. Ayo. Masa lari Strava Long Beach. Strava Long Beach. Jagonya cuma Long Beach. Are you persecuted? Are you persecuted? Are you persecuted? How come you said? Mau bilangnya sih, mau ucapnya gampang. Why? Aku bersyukur karena hari ini aku masih hidup. Luar biasa. Saya sudah berubah. Ini baru khotbah 10 menit sudah berubah. Tadi dia apa? Bilang apa? Mengucapnya gampang. Baru 10 menit sudah Roh Kudus sudah bekerja. Luar biasa. Firman itu luar biasa loh juga. Kita ini enggak dipersekusi. Kita itu enggak dianiaya loh. We are not persecuted. And therefore, this particular verse should be applicable to us. Ini ayat harusnya bisa kita terapkan. Karena ada banyak alasan untuk mengucap syukur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca, memang tadi yang dikatakan tadi memang sedikit ada benarnya. Kalau kita mempelajari Alkitab, ada terlalu banyak. You know, when we heard about it is not easy for us to give thanks to be thankful to God. It is true. When we look back to the Bible, you know, at the very beginning, when the church, or not the church, when the Israelites, and they were free from the persecution in Egypt, waktu mereka dibebaskan dari penganiayaan di Mesir, dan mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, what happened with them? It is not so easy for them to be thankful. They just saw miracles. They just experienced miracles from God. Mereka mengalami dan merasakan mujizat dari Tuhan. Laut Teberau, laut merah terbelah menjadi dua. However, they didn't give thanks to the Lord. Mereka nggak ucap syukur. Dan kalau kita melihat berita tentang ucapan syukur, mengucap syukur, ini message yang konsisten. In the whole Bible, the message of thanksgiving or thankfulness is the message that's so consistent in the whole Bible. From the book of Exodus, the Exodus of the Israelites from Egypt, going to the promised land. They saw miracles. They experienced miracles. They didn't just see miracles, but they experienced miracles. However, they didn't give thanks to the Lord, but instead, they are murmuring. Mereka bahasa Indonesianya bersungut-sungut. Itu sebabnya kalau kita membaca terus ya, Mas. Tadi Exodus kan, terus di kitab Mazmur 100 ayat 4. Masuklah ke pelatarannya, masuklah ke gerbangnya. Enter his gates with thanksgiving. Masuklah ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Artinya apa? Ucapan syukur adalah sesuatu yang diperintahkan. When you come to the Lord, do not just come with an empty hand, but at least come to the Lord with thanksgiving. Datanglah ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Saudara kalau berdoa dan ucapan syukur atau minta dulu? Biasanya kita buka mulut langsung minta ya, sudah. Berubah.
mulai ucapkan syukur. And then continue entering to the New Testament. Colossians chapter 2 verses 6 and 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. You have received Jesus Christ as Lord, and therefore be rooted in Him. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Let your life be built upon Him. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan terus ayat 7 bilang apa? Hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Abound in thanksgiving. Jadi kalau abound in thanksgiving, kalau melimpah dengan ucapan syukur itu artinya sedikit atau banyak? Wah, hari ini yang makanannya melimpah ya. Kira-kira makannya cuma pizza atau macam-macam. Ada soto Betawi, lontong Tagome, ada pecel, ada gudeg, ada apa enggak tahu itu ngomong apa itu. Atau kira-kira cuma pizza, kira-kira. Limpah. Let your thanksgiving be abound. Biarlah ucapan syukur kamu melimpah dengan ucapan syukur. Loh, itu bentuknya present aktif indikatif. Diperintahkan dan bentuknya terus menerus. Dan sekarang masuk ke 1 Tesalonika 5 ayat 18 and continue until 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. Nah, saudara, give thanks in all. Kata all ini dari bahasa aslinya panta atau pas, bahasa Yunani. Panta itu artinya in all, in and in every, in any and in every. Tahu ya bedanya any dan every? Beda ya. All, any, every itu beda. All itu dalam semuanya. Any dalam jenis yang berbeda-beda. Every dalam setiap. Diperintahkan untuk mengucap syukur. In all circumstances, give thanks. Bentuknya sama. Present, aktif, indikatif. Present, aktif bukan indikatif. Imperatif. Bentuknya kata perintah. Jadi kita diperintahkan. Jadi kalau ditanya perintah Tuhan itu apa saja? Banyak kan gitu kan. Masih ingat di kelas pemuritan? You know when we are being asked, how many commandments are in the Bible? And then how do we answer? How did we answer that? How many? Berapa banyak? Banyak. Sebutkan 5 saja. Mengampuni, mengasihi, terus mengampuni, terus mengasihi, terus mengampuni cuma 2. Katanya banyak. 5 aja nggak tahu. Perintah Tuhan itu berapa? Banyak. Betul. Jangan ada ilah lain di hadapan. Betul? Jangan membuat patung untuk disembah. Terus ingatlah dan kuduskanlah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesama. Itu semuanya perintah Tuhan. Kita diajar walaupun 10 aja kita nggak hafal-hafal dari dulu. Bilangnya banyak tapi 10 aja nggak hafal. Apalagi perintah Tuhan? Saya tanya. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Kalau kita membunuh, namanya apa?
when the word of God says, do not murder, and we commit to murder, how do we call that action? Sin. Betul, betul. Sedangkan waktu ini perintah Tuhan bukan? Give thanks bentuknya imperatif. Mengucap syukurlah, itu perintah. Kalau kita tidak melakukan artinya? Loh, kok bingung? Saya ulang lagi. Oke. Jangan bingung. Dikatakan tadi, jangan membuat patung untuk disembah, betul? Berarti nggak boleh punya patung ya untuk disembah. Terus kalau kita punya patung untuk disembah, artinya kita apa? Melanggar. Artinya dosa. We are sinful because we rebel against God. Saya tanya, kalau firman Tuhan berkata ucapkan syukur, kita nggak mengucap syukur, namanya apa? Yang berani bilang cuma satu. Itu dosa bukan? Dosa bukan? Ngomel terus. Makan capcay ngomel. Makan buyung hai ngomel. Makan barongsai ngomel. Masa coklat? Sudah senang nggak hidup serumah dengan orang yang hidupnya ngomel? Do you like to stay in a house with someone that is always not being grateful? Senang nggak saudara? Sepet saudara. Saudara suka nggak di gereja? Segereja sama orang tiap hari kerjanya nggak pernah mengucap syukur. Pendetanya khotbah sebentar ngomel, 15 minutes preaching, complaining, 30 menit ngomel, 45 menit, 1 jam, wah apalagi, ulang dia sudah. Ya. Sudah punya gedung bagus gini aja, ngomel masih. Sudah ada yang main musik, masih ngomel. Sudah ada ini, masih ngomel. Capek nggak saudara? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, give thanks in all circumstances. Nah, saya akan menyampaikan ada 4 tingkat mengucap syukur pada hari ini. Coba kita cek ya, kita ini sampai level berapa? Kalau kita membaca Lukas pasal 17, when we look at the Gospel according to Luke chapter 17 verses 11 through 19, you will read about 10 leprosy. Saudara akan membaca tentang 10 orang kusta. And they cry out to Jesus, Jesus, Son of David, heal me. Tuhan, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dan kemudian Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, kemudian mereka pergi. And how many were there people that being healed? 10. Berapa yang sembuh? 10. Yang kembali kepada Tuhan Yesus berapa? How many of them return to Jesus? 1. Dan dia adalah orang Samaria. Nah, sudah dikasih Tuhan, level pertama yang saya temukan adalah orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur. Those people who, the first level is those who cannot be thankful at all. Who never say thankful, who never say thank you, and who never had gratefulness in their lives. Jadi level pertama apa? Tidak bisa mengucap syukur. Kayak 9 orang ini tadi, sudah dapat berkat pun tetap nggak bisa mengucap syukur. Ada yang masih level seperti itu? Nggak usah angkat tangan. Ada yang masih level seperti itu? Is there any of us that are in that level? We cannot be thankful. Ada makanan, masih mengeluh. Kok nggak ada es cendol ya? Beli! Makan soto terus ya, soto tiap minggu soto, tiap minggu soto. Mau somai? Toko rame masih buka.
Ngomel terus. Cannot be thankful. That is the first level. Like those 9 people who cannot be thankful to Jesus, even though they have experienced blessing, miracle from God. Kayak orang Israel. Lihat laut terbelah jadi 2, mereka mengalami mujizat, masih nggak bisa mengucap syukur. Ada. Dan itu pekerjaan iblis. Dan apa yang terjadi dengan orang yang mengucap syukur tadi di Keluaran dari kitab Keluaran? What happened with those who cannot be thankful to God in the book of Exodus? What happened with them? Apa yang terjadi itu? Mati. Mampus. Mati atau mampus? Die. Perish. Why? Because God wants us to be. It doesn't mean that if you cannot be thankful, you're gonna die. No. If you cannot be thankful, meaning that you never experience God's mercy and His loving kindness in our hearts. Because every single day we experience His blessing. Jadi level pertama tidak mengucap syukur. Level kedua, the next level, lebih tinggi. Being thankful because we are told to do so. Tadi, mengucap syukurlah, present, aktif, imperatif. Diperintahkan, bentuknya terus menerus. Siapa ini? Kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu mengucap syukur, being thankful because they are told to do so. Mereka mengucap syukur karena disuruh. Sudah tahu anak-anak kalau masih kecil, ya, dapat dikasih apel, kasih mainan. Ayo, say what? Ya. Bukan say what ya, say what? Ya. Bilang apa? Hah? Bilang apa? Ayo Andre, bilang apa Andre? Misalnya, ayo Andre. Sorry. Jangan Andre. Nah, ayo siapa ya? Namanya siapa anak kecil di sini? Nah. Anak kecil sama namanya Jos. Ayo, bilang apa? Ya. Bilang apa? Bilang thank you. Kenapa dia bilang thank you? Present, active, imperatif. Inilah. Jadi dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur, dia terima kasih karena disuruh. Kemarin sudah dikasih gift kok diem aja ya. Kok nggak bilang thank you? Kemarin sudah dikasih jeruk. Coba kamu tanya pura-pura, jeruknya udah diterima belum? Kok nggak bilang thank you? Halo Pak, mana sekian jeruk Pak? Sudah terima? Oh iya sudah. Oh iya sudah Pak ya, sudah ya. Dipaksa-paksa. Oh ya thank you. So you are forced to do so. Sudah disuruh. Makanya bilang terima. That's the next level. The second. The third one. The next one. Mengucap tadi ini ada latar ayatnya ada yang Lukas 17. Saya nggak baca bukan tadi nggak ada dukungan ayatnya. Yang ketiga, mengucap syukur karena nerima sesuatu. You are so thankful because you have received. Meaning that if you don't receive it, you don't be thankful. You cannot be so thankful to God. Nah, kalau kita membaca Alkitab katakan mengucap syukur di kitab Mazmur ya. Mengucap syukurlah sebab Tuhan baik. Ya, mengucap syukurlah. Being thankful because we receive. Tadi Pak, seperti dia. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa bangun. Saya tanya kalau nggak bangun, ucap syukur.
saya mengucap syukur karena saya bisa datang ke Maranatha. Kalau nggak bisa datang ke Maranatha, mengucap syukur. Nah, ini mengucap syukur karena dapat sesuatu. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Oh, thank you. Thank you. Thank you ya. Thank you ya. Thank you. Thank you. Tapi level yang tertinggi yang saya temukan di dalam Alkitab dalam pengucapan syukur adalah the highest level of thanksgiving is being thankful as a way of life, as a lifestyle, sebagai gaya hidup. Orang kalau punya gaya hidup mengucap syukur, dapat nggak dapat mengucap syukur. Nah, kalau kita ingin membaca Matius pasal 7, mintalah kamu akan kamu akan beri. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan. Karena setiap orang yang meminta, pada dia akan diberi. Setiap orang yang mencari, dia akan mendapat. Pada orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibuka. Terus ayatnya bilang apa? Matius 7. Itu mulai 7 sampai 10, 11. Terus ayatnya bilang apa? Bapak manakah di antara kamu yang kalau anaknya meminta roti akan diberi roti ulat? Batu. Roti panas sama batu. Kenapa? Karena roti di Israel bentuknya seperti batu. Nah, kalau nggak percaya ikut Andre. Atau kalau anaknya minta ikan akan diberi. Terus, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apakah lagi Bapamu yang di surga? Dia akan memberikan yang baik kepada anak. Jadi kalau nggak dikasih, baik nggak Tuhan itu? Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Terus rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terus semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Despite brokenness that we experience in 2025, God is still good to you and I. Despite your past, God is still good. Because He's our Father. Karena Dia Bapa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan, itu baik. Dan itu yang membuat kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tanpa diperintahkan, tanpa diminta, tanpa harus mendapat sesuatu. Bahkan kalaupun saya tidak mendapat apa-apa, we'll still give thanks to God. Because God is good. If He doesn't give me what I want from Him, I will be thankful to God. Because that is good. Ini buat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Kalau kita sehat, kita mengucap syukur, betul?
Kalau kita diizinkan Tuhan sakit, kita bisa nggak mengucap syukur? You should be thankful to God, even though we are in sickness, because God is good in all circumstances. Makanya saya bikin status 2-3 hari yang lalu. Masa lalu jangan disesali. Masa lalu jangan disesali. Masa kini jangan dihindari. Masa depan jangan ditakuti. Lalu saya bikin lagi satu status. Di copy banyak orang, disebar-sebarkan. Yang gak izin ya gak apa-apa. It's okay. No copyright ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk masa lalu yang Tuhan adakan, untuk masa kini yang Tuhan hadirkan, dan untuk masa depan yang Tuhan sediakan. If we know this secret of Thanksgiving, no matter what happened in our lives, we will be so thankful to God in any circumstances, because we know that we are not alone, that we belong to our Father, and He is good all the time, and all the time God is good no matter what. Saya bilang, ngomong enak, gampang. Saya sudah praktekkan sudah. I got this particular verse in early December. Saya dapat ayat ini awal Desember sudah. Saya nggak asal ngecap, asal ngomong. Saya praktek. Saya bangun tidur. Saya sekarang nggak minta apa-apa sudah. When I woke up in the morning, I never asked anything from God. I practice this particular verse. Thank you, Lord. Even this Maranatha Church, I know that my schedule is today. So probably 10 days before today, I already give thanks to the Lord for this opportunity. Thank you, Lord, for this invitation. Thank you, Lord, for this privilege. Terima kasih Tuhan untuk undangan di Maranatha. Terima kasih saya sebut. Terima kasih Cifoni. Terima kasih Tuh Andre. Terima kasih Kok Kehi. Terima kasih Bu Mata. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih Pak Yusuf dan semua saya sebutkan. Saya nggak minta-minta. Makanya saya doa saya lama sudah, karena siapa yang Tuhan ingatkan, siapa yang lewati ingatan saya itu, saya sebutkan terima kasih. Tuhan terima kasih. Even those who persecute, even those who give a hard time in your life, just give thanks to the Lord, because God allow them to happen in our lives. Termasuk orang-orang yang nggak nyenangkan dalam hidup saya ucapkan syukur. Termasuk masa lalu saya ucap syukur. Tuhan terima kasih. Jadinya hidup itu nikmat. Betul? Orang kalau bisa thankful, bisa mengucap syukur, itu hidupnya nikmat. Saya wajahnya juga ke bawah, saudara. Tapi orang kalau nggak bisa mengucap syukur, wajahnya ke bawah. Nggak pernah bisa thankful. Ada orang yang merasa kurang puas dengan badannya. Tingginya kok nggak tinggi-tinggi ya? Kok nggak kayak bule? Makanya nggak dapat jodoh. Ya karena nggak tinggi-tinggi kayak bule. Ucapan syukur. Tuhan desain kita itu begitu sempurna. Ngapain pusing? Ya. Aksennya kok aksen Jawa Pak. Ya ngapain? Memang saya lahir di Jawa. Emang kenapa? Saya nggak aksen orang Jakarta. Ya saya lihat orang aksen Manado itu enak-enak ya. Saya nggak bisa niru-niru aksen Manado. Ya sudah ngapain? Wong Jawa apa? Nikmatin aja. Semua baik. Istri yang Tuhan berikan, ucapkan syukur. Ayo. Ya, coba colek istrimu. Thank you Tuhan buat istri. Ayo colek. Yang nggak mau colek sekarang istrinya. Pada suaminya. Tadi nggak mau nyolek, sekarang ditampar. Terima kasih. Baik loh, ucap syukur. Tadi saya mau berangkat ke sini juga.
Istri saya itu hobinya bawa tumbler. Namanya kok tumbler? Dan kalau bawa tumbler tuh gedenya nggak minta ampun. Karena dikasih anak saya, Victor itu kalau suka ngasih tumbler ya, punya legal segala macam, gede-gede semua. Nah, tumbler kalau gede itu nggak bisa ditaruh di tempatnya minum itu, ditaruh di sebelah saya. Saya itu kalau driving, kalau ada tumbler di sini agak terganggu. Kalau dia tutupnya nggak bisa ditutup itu di tempat itu. Saya bilang, apa di bawah? Nggak bisa jatuh terus. Taruh di bawah, saya bilang. Nggak bisa jatuh terus. Yang memang mau taruh di sini mau apa? Tapi saya ingat dong, saya mau khotbah tentang mengucap. Saya udah, makasih Tuhan, makasih Tuhan, ban kamsia Tuhan. Nikmat. Jadi kok berantem berkepanjangan. Siapa di sini suami istri kok berantem berkepanjangan? How many of you when you argue one another with your spouse, it takes a long day, probably 2 months or even 3 months. Ucap syukur aja, terima kasih Tuhan. Untuk sesuatu yang sudah nggak bisa ubah, ucapkan syukur aja. Nanti kan hidupmu suka cita. Sudah sering ketemu banyak hal yang nggak bisa berubah. Betul? Is there any in your life things that you experience, those things you cannot change, Sudah pernah? Gitu. Pernah nggak ketemu gitu? Ada satu murid saya, pastor tolong kakak saya ini nggak berubah, pastor. Wah, kerasnya, kasarnya, minta ampun, saya ucap syukur aja. Things that you cannot change, just be thankful. Mau apa? Gak ketemu di gereja orang-orang yang nggak bisa berubah. Udah dikasih tahu, kalau ngisi ziplock ingat temannya. Saya tanya, berubah nggak? Berubah nggak? Berubah nggak? Nggak berubah. Ya usah, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Doakan terima kasih Tuhan untuk si bapak ini. Terima kasih untuk ibu ini. Oh, so thankful to God, because God has placed him and placed her in this church to change me. He or she cannot be changed, but instead you change my heart. Thank you Lord. Sukacita. Jadi sudah nggak pindah mana-mana, nggak Maranatha lagi, udah pindah ke sana. Nah, nanti di sana juga ketemu yang kayak gitu. Ketemu gitu, yang kalau nyanyi mendahului pemimpin pujiannya sudah. Ya, wah kita jatuh, sudah dikasih tahu kalau nyanyi agak telat, suaramu itu fals. Tetap aja, kencangnya nggak kira-kira. Apa yang kita lakukan? Udah dikasih tahu kan? Terus kalau nggak berubah apa ini? Syukur aja. Makasih Tuhan. Sudah nikmat. Sudah nggak akan pindah ke gereja lain. Sudah ketemu gitu ucap syukur. Ada orang makannya banyak. Gitu. Ada? Ada di sini yang makannya banyak. Jangan angkat tangan. Terus sudah dikasih tahu kan? Excuse me, someone is waiting. The fried chicken is not enough. So how many of us today? 25. The fried chicken is only 24. So someone should sacrifice. Nggak peduli mau ambil 5. Diapain sudah? Enaknya diapain ini orang? Enaknya diapain? Ditendang? Kemarin ada orang ketemu saya. Pastor Jonas, itu lamanya enggak baku dapat. Iya, baku dapat tuh ketemu. Apa kabar, Pak? Pak Jonas tahu, saya dikeluarkan dari gereja saya. Masa gereja ngeluarin orang? Cari jiwa susah, ini malah ngeluarin. Terus, ya sudah saya ke gereja ini saja, saya dikeluarkan. Loh, ekskomunikasi, sudah baca Alkitab, ekskomunikasi di dalam gereja itu nggak ada yang namanya ngusir orang, itu nggak ada. Yang ada disiplin, nggak boleh pelayanan, nggak boleh perjamuan, itu namanya disiplin, excomm. But excommunication doesn't mean that you are being kicked out from the church. It's not that way. Jadi
Dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jadi kita sudah mengucap syukur, sudah mengucap. Nyanyi salah-salah, terima kasih Tuhan yang mimpin salah-salah. Nikmat jadinya saudara. Jadi saya nggak marah tahu malu. Jadi kita belajar 2026 rahasia mengucap syukur. Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara? Dikasih, tidak dikasih, dapat, tidak dapat, bertumbuh dalam iman. If you grow up spiritually, you will be so thankful to God no matter what. If you remain childish, if you remain, kalau sudah tetap menjadi kanak-kanak rohani, sudah nggak akan sampai ke level itu. Level mengucap syukur sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, itu hanya bisa dicapai waktu kita mature spiritually dan kita mempraktekkan habit. Mulai sekarang ingatkan, itu ada gunanya suami istri kan. Coba ingatkan kalau ada yang nggak mengucap syukur. Oh Tuhan, saya kepingin Apple Tuhan. Apple, ya paling nggak 14 lah Tuhan. Apple 14, iPhone Apple 14. Aduh Tuhan, 14 Pro Max. Kok nggak dapatnya jeruk? Apple nggak, kamu ucap syukur aja. Mau apa? Bersyukur. Ya kan? Saya bawa grup beberapa kali jadi. Beberapa ada 1-2 yang nggak jadi, mengucap syukur. Kenapa saya mengucap syukur? Mungkin kalau saya jadi pesawatnya jatuh. Ya kan? Jadi mengucap syukur aja. Nggak usah marah-marah. Udah daftar. Ada nggak gitu deh? Udah daftar terus mengundurkan diri. Ya. Udah daftar mengundurkan diri. Puasa orang nggak mau ngapa? Mengucap syukur aja. Terima kasih. Ada minta Pak tolong ya Pak. Saya ikut kalau Bapak pergi. Kemana saja Bapak pergi, saya ikut. Saya takut sudah. Masa saya ke WC dia ikut. Dia bilang, Bapak kemana saja, saya ikut Pak. Ya, saya masukkan namanya di grup toh. Ya, grup Eropa gitu kan. Saya tanya, Bu, paspornya Bu kirimkan, sudah waktunya mau berangkat. Enggak jawab bla bla bla, langsung dia live dari grup. Katanya mau ikut saya kemana saja. I will follow you wherever you will go. Apa saya ngomel? Enggak. Kalau saya ngomel saya kehilangan sukacita. Saya sejahtera saja. Saya setiap kali mau bikin grup, saya selalu bilang, Tuhan, ini saya mau bikin grup ke Korea sama ke Barcelona sama Portugal. Beda-beda ya. Selalu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya berangkat, saya berangkat. Tuhan nggak kehendaki saya berangkat, saya nggak berangkat. So what? Easy tuh. Susah nggak Pak Teddy? Sekarang sudah berubah. Sudah sampai 1 jam saya cover. Sudah. Jadi no matter what kita thankful. Makanan banyak, thankful, mengucap syukur. Makanan dikit, mengucap syukur. Ada es cendol, mengucap syukur. Enggak ada, cuman esnya saja. Enjoy. Iya kan? Enggak pindah-pindah melulu. Ke gereja kok pindah-pindah melulu. Sebulan di GPIB, sebulan di Maranatha, sebulan di GBI. Sebenarnya 1 bulan pindah. Jadi selama 12 bulan, selama 1 tahun, berapa gereja dia pergi? 12. Enjoy aja sudah tuh. Termasuk teman-temannya nggak menyenangkan buat kita, itu bagus. Remember ya, caranya gini. I pray that God change you. But if I pray to God that God change you and you never change, I will still be thankful to God, meaning that God will change my heart. That's it, period. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk for this message. Help us Lord to be thankful to you. Oh, no matter what happened in our lives, Lord, it's not easy, we know, but help us to grow spiritually. That this will be part of our lives.
our lifestyle to be thankful to you no matter what. We praise you, we honor you. We are so thankful for everyone in this church. We are so thankful for everything that happened in this church. We are so thankful for our brothers and sisters who already left this church. We are so thankful for those who are about to come. We are so thankful, Lord, for everyone. We are so thankful for everything because that is your will in our lives. We praise you, we honor you. In the precious name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Sedikit Bapak Ibu sebelum saya serahkan Ibu Marta. Terima kasih untuk donasi ke Sumatera. Saya sudah terima melalui siapa ya waktu itu? Saya sudah terima. Ada $300 dari Maranatha. Lalu ada dari Pak Yohanes tambahan, saya nggak sebut nominalnya. Lalu ada Ibu Emma ya, tambahkan sedikit. Jumlahnya jadinya 480. Saya memang tidak segampang itu untuk mengirimkan uang. Nggak asal orang saya kirimin uang. Saya cek dulu ini benar nggak. Saya nggak mau ada orang bisnis bencana dan saya nggak mau disunat, dikorupsi segala macam. Jadi saya tunda dulu, saya cari orang yang tepat. Dan kemurahan Tuhan, Sabtu kemarin saya dapat teman saya, Pendeta Yunus Waspada. Dia melayani di Padang, Gereja Baptis Indonesia di Padang. Dia melayani di sana sudah puluhan tahun. Tidak gampang, jemaatnya nggak terlalu banyak. Tapi saya tanya, kamu punya nggak teman yang terdapat? Oh ada pastor gini. Akhirnya dia nyebutkan, oh ini untuk sembako, ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada telur, ada macam-macam 9. Cuma jumlahnya kok banyak sekali. Saya bilang ini untuk 65 kakak, untuk 65 keluarga pastor. Saya bilang dikurangilah, jangan sebanyak itu. Saya ambil yang pokok-pokok saja, jadi beras, minyak, lalu apa ya namanya, telur sama Supermi. bukan Indomie, apalagi pokoknya 4 macam. Lalu berasnya 5 kilo, telurnya 1 papan. Dan memang harga di Padang beda dengan harga di Jawa. Jadi saya lihat habisnya kurang lebih 12.257 sekian. Saya lupa mengirim transportasi, nggak apa-apa nanti saya kirim. Jadi saya lihat dari Maranatha dirupiahkan itu nggak mencukupi. Jadi saya match sedikit dari berkat Tuhan yang saya terima, saya tambahkan. Jadi kurang lebih semuanya hampir 13 juta sudah saya kirim. Nah, foto-fotonya nunggu. Nama tempatnya Bandar Cino di daerah yang terdampak bencana Sumatera kemarin. Laporan dan foto-foto sabar saja, saya akan kirimkan nanti melalui telepon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah Injil Tuhan Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Thank you for the words of God, Pastor Jonas. May we be blessed with wisdom to practice it in our daily life. Haleluya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang hidup sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Selanjutnya saya persilakan saudara Eva untuk memimpin doa syafaat. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur siang hari ini Tuhan. Tuhan, kembali kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memberikan give thanks kepadamu Tuhan. Apapun boleh jadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan Engkau ada. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Maka dari itu Tuhan, baik tidak baik, biarlah kami terus mengucap syukur, karena Engkau Tuhan menghendaki kami Tuhan untuk selalu berterima kasih. Tuhan, apapun keadaan di dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami tetap terus mengangkat tangan kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Jonas kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan terus Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberi peringatan kepada kami, untuk mengingatkan kami Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat keberadaannya. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan untuknya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar tangan kasih Tuhan selalu melindungi untuk Ibu Aimin dan anak-anak dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Tuhan hamba-Mu ini juga Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Kami diberkati oleh pelayanan hamba-Mu ini. Kami dimenangkan Tuhan. Kami diingatkan untuk tetap terus berada di dalam firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini Tuhan, hati kami semuanya terangkat mengucap syukur berterima kasih untuk saudara kami Kohandi. Tuhan, Engkau sudah sembuhkan dia, Engkau sudah berikan mujizat untuknya. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, biarlah Tuhan selama proses pemulihannya Engkau campur tangan, Engkau tetap terus menyertainya. Engkau tibakan dia Tuhan di LA ini, bahkan di gereja ini, untuk bersaksi betapa indah dan manisnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga Cik Liani sebagai tiang doanya. Tuhan memberikan kekuatan untuknya. Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk para senior di tempat ini. Ada Tante Yuliana yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, biarlah di usia senjanya Tante Yuliana tetap terus mengangkat hatinya untuk Engkau, mengucap syukur dalam keadaannya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat Tuhan buat kami semuanya, menjadi contoh buat kami Tuhan, betapa dia setia mengiring Engkau. Kami berdoa juga untuk Tante Olga, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana dengan kedua anaknya. Tuhan memberkati, menyertai pergumulan Tante Riana juga Tuhan yang campur tangan untuk menyelesaikannya. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk para senior kami yang lain, untuk tim Udon, untuk Bukehin, untuk Pak Sugianto, untuk Steve. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Tuhan menyertai. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk suami daripada saudara kami Tuhan Yesus, untuk Arti. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau menyertai, menyembuhkan penyakitnya. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk semua Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa untuk senior kami yang lain juga Tuhan Yesus, Tante Cu, Tante Cenli. Kami mau berdoa untuknya. Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk para pengurus Maranatha. Tuhan, biarlah leader-leader ini Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat Tuhan di gereja ini dan bahkan di tempat dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai mereka Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus untuk tetap terus Tuhan menjadi berkat di Maranatha. Terima kasih Tuhan untuk para worship leader, para pemain musik, para pelayan Tuhan di tempat ini.
Tuhan ada berkat Tuhan secara khusus Tuhan turunkan untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk memberkati Maranatha. Juga kami terus berdoa supaya mereka terus Engkau berikan hikmat, Engkau berikan mereka marifat-Mu untuk membawa Maranatha menjadi gereja yang maju, menjadi gereja yang setia, yang menjadi gereja yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara kami, di tempat kami tinggal saat ini, Amerika. Tuhan, banyak sekali Tuhan perkara, banyak sekali Tuhan Yesus masalah yang ada di negeri ini, kejahatan, bencana-bencana yang ada. Tuhan, tolong supaya anak-anak Tuhan melindungi. Tuhan lindungi juga presiden yang ada. Tuhan, tolong Tuhan supaya Tuhan dalam memimpin Amerika ini hikmat Tuhan tetap terus berikan. Hati-hati yang keras Tuhan di negeri ini Tuhan lembutkan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa Tuhan di mana tempat kami berasal. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu Engkau turunkan untuk Indonesia. Tempat-tempat yang terkena bencana alam ada di dalam tangan kasih Tuhan. Ada mereka di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, biarlah hati-hati yang ada, hati-hati yang mau mempunyai kasih boleh menjadi berkat juga di sana. Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk bangsa Israel di mata-Mu. Tuhan, tolong supaya kekerasan hati bangsa Israel ini Tuhan memberikan kelembutan. Terima kasih Tuhan, Tuhan untuk negara-negara yang saat ini Tuhan terancam dengan peperangan, terancam dengan bencana-bencana alam. Tuhan, tolong damai-Mu ini Tuhan, tolong Engkau turunkan untuk mereka, supaya Tuhan Yesus, bangsa-bangsa yang ada Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami teringat untuk anak kami Evan. Tuhan, tolong Engkau menyertai anak ini, pertumbuhan anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Untuk saudara kami Jenny, kami juga berdoa supaya kekuatan Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, siang yang indah. Saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini, mereka yang ada di dalam online ibadah ini, berkat Tuhan yang Engkau turunkan sama dengan berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Segala puji hormat hanya buat Engkau Tuhan. Doa yang penuh dengan kekurangan ini kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur pada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh Janus. Persembahan akan diedarkan seperti 1 Tawarik 29 ayat 13 berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. 1 Chronicles 29 verse 13. Now therefore our God, we thank Thee and praise Thy glorious name. Because His Spirit
this world until now. And thank you so much for your mercy. They are new every morning. Thank you, Father. Thank you for the message that you have given us through Pastor Jonas. Father, help us to be grateful in everything, God, in all our circumstances. Even though things are not going so well in our life, help us to be grateful, Father. Help us to remember your goodness and your faithfulness. And bless this offering, Father. Use it, bless it and use it for the work of your kingdom. Thank you, Father. In your almighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Shalom, salam damai semuanya. Sudah lama gak ketemu Nunung. Halo, welcome. Ya, Pak Bem gak kenal namanya Nunung. Ya. Semoga minggu-minggu depan bisa terus beribadah bersama kita ya. Amin. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali. Dan juga hari Rabu ini ada persekutuan doa online dan onsite. Jadi onsite-nya di Reseda, di tempatnya Tantelan. Ya, kita mengundang kalau bisa datang boleh, kalau tidak melalui Zoom juga bisa. Tidak ada rekaman, jadi boleh langsung lihat di Zoom. Jadi firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Dedi Sutendi dan judulnya mengenai tentang kuasa doa. Jadi apakah itu kuasa doa? Kita mengundang jemaat semuanya untuk ikut bersama dalam ini persekutuan doa ini. Dan tidak ada pengumuman lain? Ada? Enggak. Terima kasih Andre. Marilah kita tutup kebaktian hari ini dengan lagu Maranatha dan kemudian pendeta Yonas akan memberikan berkat. Let's sing our last song Maranatha followed by benediction by Pastor Jonas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya, pulang
bahwa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita semuanya. Amin. Be seated, please. Ayo, single nyanyi. Satu.